dia khawatir soal kasus korupsinya. Oke. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan diri pribadi, tapi bisa juga keluarga. Paling gampang adalah suatu saat almarhum Rizal Ramli mengatakan kepada saya dan dia menceritakan percakapannya dengan Presiden Jokowi. 02 didiskualifikasi karena terlibat pada kecurangan pemilu yang akut. Akut aja lah kayak penyakit kan. Lalu diperintahkan pemungutan suara ulang PSU di antara pasangan 1 dan 3. Oh, didiskualifikasi dan pemungutan suara ulangnya 01 dan 03. Oke. Kalau mau tambah bonus dengan mengganti penyelenggara pemilu. Kita nggak percaya soalnya ini barang kan. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan diri pribadi tapi bisa juga keluarga. Paling gampang adalah suatu saat almarhum Rizal Ramli mengatakan kepada saya dan dia menceritakan percakapannya dengan Presiden Jokowi. Sejahat apa Jokowi di mata Bang Refli Harun? Apa? Sejahat apa Jokowi di mata Refli Harun? Saya harus proporsional melihatnya dari isu. Gak boleh dong gebiak uya. Gimana Bang Gul? Boleh kita itu tidak sesuai. Tadi tuh baru saja saya ketemu Inang ya. Nah, Inang itu bagi saya sudah kayak Yunda sendiri. Ayu kalau orang Palembang karena dia pernah SMA di Palembang. Tapi kita berbeda jalan, dia kan PSI. Tapi sebagai saudara, kita lihat tuh masih akrab kan. Dan saya nggak mau berdebat sama dia. Karena kalau berdebat, udah pasti dia kalah. Sorry Nang ya Inang. Sorry Nang. Sorry Yunda. Jadi boleh dong berdiri kaki begini? Boleh. Soalnya kapan lagi kita? Tidak ada yang namanya podcast yang bisa santai kan? Betul. Karena yang jadi hostnya stand up comedy ya boleh naik kaki dan Anda jangan terlalu percaya apa yang saya sebutkan. Ya karena kalau sama Bang Refli Harun kita sering di Q&A Bang ya. Jadi gimana Jokowi di mata Bang Refli gimana? Begini, kita itu pemimpin itu kan ada mandat. Mandat pemimpin itu adalah paling gampang tuh dia harus berbuat memikirkan rakyat. Bahasa kerennya tuh dia tuh harus altruistik. Altruistik tuh orang yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Nah, dia itu sangat egoistik. Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dan keluarga. Ya. Bahasa umumnya nepotistik. Nepotisme. The king of nepotism. Jadi saya ditanya. Udah bukan Pak Harto lagi nih? Kingnya? Iya kan sudah selesai. Udah selesai. Sorry, ini ada telepon dari headquarter ya. Nah, dan ini karena kita ini nggak punya adab kan, makanya misalnya kalau ada telepon kita matikan, kita ini kan. Jadi memang bisa ini sambil podcast. Soalnya saya podcast juga kadang-kadang hidup telepon. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi kita balik logika adab itu ya. Sorry lagi podcast. Balas dulu Bang. Apa Bang? Aman Bang. Aman dulu Bang. Balas dulu Bang. Ya, teruskan. Dengan segala sebenarnya faktor-faktor yang melihat indikasi Pak Jokowi ini egonya ke dirinya sendiri sangat terasa di 2024 atau dari sebelumnya udah mulai ada gejala-gejala nih Bang? Saya tahun 2014 mendukung Jokowi karena berhadapan dengan Prabowo. Kalau kalian anak muda, kayak tua sendiri gitu ya. Kalau kalian anak muda tahu sejarah, udah tahu kan siapa itu Prabowo kan. Menantu Pak Harto, kemudian penguasa Orde Baru yang otoriter dan kita tumbangkan tahun 98. Ketika head to head dengan orang yang muncul di era reformasi walaupun nggak ada jasanya, kan kita nggak pernah lihat tuh Pak Jokowi demo 98 kan. Pada waktu itu mungkin dia masih gergaji kayu. Tetapi dia adalah produk dari reformasi. Makanya ketika head to head, ya kita pilih Jokowi dong. Tapi bagi saya cukup 3 tahun. Sebenarnya saya sudah lihat 2 bulan aja saya dulu sedikit. Wah ini kayaknya bukan pemimpin yang tegas. Bukan pemimpin. Tapi kita pada waktu itu memberikan toleransi saya pribadi karena dia orang baru kan.
Tidak ada partai yang memang betul-betul dia kuasai. Kalaupun dia bilang PDIP kan terakhir coba bayangkan dia tidak terlalu menonjolkan itu. 3 tahun cukup bagi saya untuk mengatakan wah ini not sophisticated, nggak canggih nih pemimpin. Makanya saya waktu itu kritik kan. Judulnya memimpin penegakan hukum. Saya mengatakan Presiden Jokowi ini dalam hal penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, itu nggak lolos dia. Nggak lolos dan nggak lulus. Nggak lolos dan nggak lulus. Jadi lulus, jadi lulus, ya kan? Nggak lulus ya. Dan saya mengatakan dia tidak hanya unable, tidak mampu, tapi unwilling, tidak mau. Jadi kalau sudah unwilling, tidak mau, ya sudah. Anda tidak bisa berharap. Anda punya anak misalnya. Disuruh apapun nggak mau, susah. Tapi kalau nggak bisa kita ajarin, ya kan? Nah saya menganggap cukup bagi saya 3 tahun untuk melihat dia bukan pemimpin yang kita harapkan di masa depan. Dan ternyata dalam perspektif pribadi saya tambah rusak pada periode kedua. Oke, biar objektif indikasinya apa? Indikasinya apa, Bang? Waktu periode pertama, ketika dia membentuk kabinet, dikirimkan line up kabinetnya itu kayak tim sepak bola ke KPK. Suruh nilai, dikorek-korek. Maka ada yang kasih tinta hijau, kuning, dan merah. Ya kan? Yang merah mencak-mencak. Yang kuning resiko besar ini kalau mau diambil. Dia turutkan itu. Walaupun ketua umum partai besar nggak suka karena gara-gara tinta itu kan. Nah, kedua dia bilang tidak boleh rangkap jabatan. Jadi ketua-ketua umum partai politik itu tidak boleh jadi menteri, pilih. Korbannya Wiranto. Mau jadi menteri atau jadi ketua umum partai. Wiranto memilih menjadi menteri, tinggalkan hanuranya. Mungkin dia jual hanuranya, kita nggak tahu. Oh, saham ya. Kemudian PKB, Caimin, dia memilih untuk menjadi ketua umum PKB. Karena mungkin lebih strategis ya. Tapi pada periode kedua nggak ada lagi ceritanya. KPK nggak dilibatkan lagi, rangkap jabatan seperti menjadi sesuatu yang tidak haram, bahkan dianjurkan untuk backup politik. Maka kita lihat, ya kan, sampai sekarang aja lah Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, bahkan sekjen-sekjen partai dulu dimasukkan ya, sekjen partai yang Idrus Marham misalnya dan lainnya korupsi kan, dan itu menunjukkan bahwa tidak punya komitmen lagi pemerintahan ini. Nah, terakhir yang paling gawatnya adalah pada periode kedua dia masukkan Bobi Nasution, kemudian Gibran. Sekarang Gibran dan Kaisang 2 hari masuk partai politik, itu partainya Inang kan tadi kan. Langsung jadi ketua umum partai politik. Itu kan menghina namanya regenerasi partai politik. Ya kan? Karena setiap partai politik punya cara sendiri untuk regenerasi. Fungsi partai politik itu salah satunya adalah regenerasi. Nah, pengen tahu jawaban dari Bang Refly Harun? Jangan kemana-mana dulu, subscribe dulu. Sekarang juga gue tungguin, nyalain juga loncengnya. Ayo, buruan, baru gue lanjutin lagi videonya. Gimana? Udah belum? Cepetan. Nah, ya udah, lanjut nih videonya nih. Jadi dia harus regenerasi kepemimpinan yang benar. ADART partai politik yang mana ada orang 2 hari masuk jadi ketua umum partai, itu kan nggak benar dari sisi, dan kita harus menyaksikan wakil presiden dan juga kemudian dia susupkan ke dalam kontestasi Pilpres 2024. Oh, bahasa Bang Refly susupkan ya? Oh iya, melalui pamannya kan, disusupkan melalui pamannya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa Jokowi ada kekhawatiran kalau dia step down. Saya mengungkapkan ada 4 kekhawatiran. Oke, apa aja Bang? Nah, tertarik kan pasti kan? Bener. Padahal saya ngomongnya nggak bener. Minum dulu dong. Minum dulu. Aja enggak, ya. Ini menarik loh, ada 4 nih. Ada 4 ya. 1, dia khawatir soal kasus korupsinya. Oke. Kasus korupsi tidak hanya melibatkan diri pribadi, tapi bisa juga keluarga. Paling gampang adalah suatu saat almarhum Rizal Ramli mengatakan kepada saya dan dia menceritakan percakapannya dengan Presiden Jokowi. Tapi saya tidak etis kalau mengungkapkan percakapan itu. Tapi intinya adalah yang paling gampang jadi kaya itu adalah Anda istilahnya adalah jual beli politik. Saya lupa istilahnya. Intinya adalah
Anda dagang politik. Dagang politik. Dagang politik. Paling gampang adalah begini. Dan ini juga ada menteri yang baru ribut tuh. Semua perusahaan yang mau investasi, Anda mungkin akan dapat sahamnya. Kalau Anda punya power. Powernya, punya kuasanya. Punya kuasanya. Dan sekarang kan tidak harus cash keras, hard cash, ya kan? Tidak harus. Karena bagaimana orang baru mau investasi kan? Iya, betul. Tapi kita akan lihat investasinya di bidang apa. Kalau misalnya industri ekstraktif mudah banget. Kan industri ekstraktif tinggal jual-jual aja, tinggal jual nikel, jual batu bara dan lain sebagainya. Nggak ada, mudah banget. Ya, so easy. Ada konsesi, kemudian dilakukan eksplorasi, eksploitasi, jual, selesai. Dilarang ekspor, sementara tiba-tiba bisa lagi. Nah, itu kan hard cash-nya gila-gilaan kan, cash kerasnya. Nah, dari situ misalnya kita bisa lihat, Anda mau dapat izin, ya ada dua kemungkinan, hard cash atau saham kan? Iya. Nah, bayangkan kalau semakin tinggi levelnya. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya keluarga penguasa yang paling atas, kan kita tidak hanya melihat bapaknya, tapi anaknya itu menjadi satu kesatuan. Dulu misalnya zaman Pak Harto sudah menjadi rahasia umum kan, putra putri Pak Harto jauh lebih powerful dari seorang menteri investasi sekalipun atau menteri Menko Perekonomian sekalipun. Nah, mungkin it happens ya today, mungkin ya. Mungkin, Mas. Iya dong, kan kita nggak lihat sendiri, Betul, tetapi betul. itu satu. Tapi indikasinya Ya, ada. itu satu. Dan sudah dilaporkan kan, ada yang melaporkan, Ya, Ubaidillah Badrun melaporkan. Walaupun belum diproses itu soal lain. Ya misalnya ada suntikan dana sampai 100 miliar untuk kuliner misalnya kan. Keren sekali ya kalau ada suntikan dana yang luar biasa. Kemudian ada indikasi yang menyebutkan bahwa ada seorang artis misalnya melakukan tempat money laundering, ya kan? Lalu kemudian kebetulan putra penguasa ini ada di situ, ya kan? Sebagai steward, sebagai bawaslunya, ya kan? Ya kan? Pengawas. Nah, itu kan suatu indikasi yang sebenarnya kalau ada independensi dalam hal penegakan hukum, wah itu so easy untuk ditelusuri, ya kan? Oke, itu satu kekhawatiran itu. Kalau tidak berkuasa lagi atau yang berkuasa bukan dari grup dia. Bukan dari gerbongnya lah. Bukan dari gerbongnya. Dua, yang dia khawatirkan adalah tuntutan terhadap penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Yang dia tidak selesaikan. Tapi dijanjikan di awal. Enggak juga. Termasuk hak asasi pelanggaran HAM yang terjadi justru di era dia. Dan itu dia tahu dengan mata telanjang. Kan kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM itu ada crime by commission, ya kan? Bukan by komisi. Bukan. Jadi crime by commission ya oleh orang atau kelompok, ya kan? Oleh istilahnya perpetrator. Jadi pelakunya. Atau crime by omission. Omission itu adalah membiarkan, bahkan mengizinkan. Jadi ya pembiaran. Jadi either dia crime by commission. Ya, atau crime by omission. Nah, at least sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, crime by omission itu sudah bisa ditudingkan. Misalnya kasus KM50. Kan jelas itu. Ada 6 orang meninggal, tapi sehari pun tak ada orang yang ditahan. Giliran kita salah ngomong, bisa ditahan 9 bulan kita. Bayangkan. Menghilangkan nyawa orang enggak? Ya kan? Atau misalnya Roy Suryo, dia memposting sesuatu buatan orang. Kena dia 9 bulan. Ya kan? Sementara yang tukang buatnya lolos begitu aja. Dan selalu nggak pernah ketemu ya. Ya itulah, itu 2, baru 2. 3, setelah yang satu ini. Ini tuh kayak lagi belajar hukum gitu. Oke. Ini berapa lama ini? Oh, penjelasan aja Bang. Apa kalau bilang Bang udah selesai Bang? Gini, kalau agak lama sedikit ya ada pisang goreng atau apa. Martabak kali ya, martabak kali ya. Kita belum makan lagi ya kan.
Allahu Akbar. Oke. Ketiga ya. Ketiga yang dia khawatirkan adalah mengenai political dynasty. Dinasti politik dia. Karena kalau dia tidak berkuasa lagi, bisa hilang semua itu, tumbang semua itu. Yang di Medan akan tumbang, yang di Solo apalagi. Kalau seandainya bukan gerbong dia. Political dynasty, termasuk juga yang baru menjadi ketua umum. Tapi sekarang justru dia memperkuat dinasti politiknya, sekaligus dia mau take over partai yang sudah mapan untuk lebih menancapkan dominasinya, karena dia tahu betul dia harus punya some extent ya, dia harus memiliki pegangan yang kuat biar dia tidak gampang didorong juga oleh penguasa baru. Let's say penguasa barunya misalnya pasangan yang ente dukung misalnya. Misalnya ya kan. Dia oke, sekarang masih kompak karena itu yang namanya kita simbiosis mutualisme ya. Jadi simbiosis mutualistik. Nah, ketika Anda masih punya kepentingan bersama, Anda bisa kompak. Tapi ketika saya sudah berkuasa, let's say saya sudah dilantik, ngapain saya disuruh-suruh orang? Dan itu bisa terjadi kan? Iya, bisa terjadi. Karena itu kalau Anda tidak punya bargaining position, maka Anda mudah sekali ditumbangkan. Tapi kalau Anda punya bargaining position, let's say misalnya Anda menguasai partai yang diperkirakan akan menjadi nomor 1 dan nomor 2. Paling tidak Anda punya daya tawar yang tidak mudah untuk ditumbangkan kan. Nah, itu sedang dilakukan. Jadi alasan ketiga political dynasty, dinasti politik, ya kan? Itu 3. Nah, alasan keempat ini namanya legacy, warisan. Ada proyek-proyek yang sudah selesai, completed, ya kan? Jembatan, pelabuhan dan lain sebagainya. Tapi banyak juga proyek yang belum selesai dan yang monumental bernama IKN. Oh ya kan? Ya. IKN itu seperti sudah menjadi ambisi pribadi. Jadi sebuah proyek raksasa dengan ya sedikitnya 500 triliun anggarannya, tetapi tidak ada kelayakan studi dan lain sebagainya. Sekarang malah orang ribut. Karena menurut undang-undang kata ketua Balek, itu sudah berakhir Jakarta ini. Kita ini nggak hidup di ibu kota lagi ini. Itu udah selesai nih sebenarnya. Udah selesai. Karena ibu kota sekarang official itu di Nusantara, di IKN. Karena 2 tahun setelah undang-undang itu diundangkan, berlaku ini barang. Karena pada waktu itu kan membayangkan membangun itu bisa within 2 years. Dalam 2 tahun akan terbangun. Saya ke IKN dan kemarin 2 hari 3 hari yang lalu ketemu Bambang Susantono, kepala otorita IKN, dan dia langsung, wah ini seharusnya Mas Refli ke sana. Saya bilang, saya udah ke sana Pak. Saya melihat beberapa bagian masih. Nah, gimana obrolannya seru banget kan? Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G-Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Ada greenfield. Kalau greenfield kan masih ada pohon-pohon. Ini masih brownfield saya bilang. Masih coklat. Ya, masih tanah-tanah begitu. Ya. Siapa yang mau tidur di sana? Kita bilang nantinya kena nyamuk. Oh enggak, ini daerah yang bagus katanya masih gitu. Tetapi akan dipaksakan upacara bendera di sana. 17 Agustus. Tapi jangan salah, pelantikan presiden harus di sana. Karena sidang MPR tidak sah kalau tidak dilakukan di ibu kota negara. Pertanyaannya adalah ibu kota negara yang mana? By Constitution bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Pertanyaannya, menurut Anda ibu kota negara Jakarta atau Nusantara sekarang? Bingung kan? Bingung. Nah, karena bingung, ya saya nggak usah jawab. Kenapa kita jawab orang bingung? Kita memberikan informasi sama orang bingung, tambah bingung dia nanti. Tapi terkesan dipaksakan IKN ini. Ya bukan lagi dipaksakan, sangat dipaksakan. Karena gini, saya pernah interview seorang ahli perkotaan. Ya, yang di NTU ya, Nanyang Technological University di Singapura. Kalau nggak salah NTU ya dia. Atau Lee Kuan Yew. Udahlah itu whatever ya. Yang jelas dia associate professor di Singapura. Harusnya kalau membangun kota
kita itu harus membangun betul-betul kota itu dibangun selama belasan atau puluhan tahun. Sehingga yang dibangun itu tidak hanya fisiknya, ya kan? Jadi bukan hanya hard infrastrukturnya, tapi infrastruktur yang lainnya juga harus dibangun. Misalnya apa? Culture, budaya. Kalau kita membangun kota modern misalnya, ya nggak mungkin lah kita tiba-tiba deploy orang seenak udelnya aja. Ya kan? Sekarang kan mau orang kan seperti ini nih, dibangunkan kota, lalu orang dimasukkan ke sana. Padahal yang paling bagus adalah Anda membangun kota dan orang hidup bersama kota tersebut. Tetapi dari awal kulturnya dibangun. Nah ini kan enggak. Dibangun infrastrukturnya, tapi kelakuannya sama. Ya kan? Mungkin. Ngerti, paham, iya, kan? paham. Ya. Jadi dideploy orang, sama aja nanti nggak akan terbangun kultur yang baik. Tempat ini kayak ngasih tempat baru aja tapi dengan kelakuan-kelakuan yang sama, tidak akan ada yang berubah di sana. Iya, kecuali tadi Anda membangun kota secara gradual, lalu kultur dibangun. Misalnya paling gampang itu dua hal saja, dua kultur yang tidak pernah kita pelajari. Kultur membuang sampah pada tempatnya atau tidak buang sampah sembarangan. Ini anak-anak muda nih lagi-lagi kayak tua ya kan. Oh ngerokok, buang. Ya. Itu paling jengkel saya. Buang. Begitu ada kegiatan, nggak mau bawa kantong sampah, buang. Maka kultur kita buruk. Ya. Setiap ada kenduri, pesta, demonstrasi pasti kotor. Ya. Karena tidak ada kesadaran. Bahkan demo aja pun kotor ya. Iya. Coba Anda ke Kyoto. Wah, untuk menunjukkan saya pernah ke Kyoto ya kan. Ya kan? Jalan pun dijilat pun nggak ada debunya. Ya kan? Bayangkan, apalagi ada sampah. Dan kita pun nggak mungkin kita buang sampah. Kita kantongi sampah itu. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa secara struktural sudah jalan, secara kultural orang kemudian sudah teredukasi. Sehingga dua kekuatan itu membuat orang nggak mau buang sampah sembarangan. Anda kalau mau brengsek, katanya ke Indonesia, orang Singapura. Tapi kalau orang Indonesia mau tertib, datang ke Singapura. Kan gak enak banget kan? Jadi orang Singapura datang ke Batam, wah dia bisa semau-maunya ngebut sembarangan dan lain sebagainya. Nanti kalaupun ada petugas, tinggal bayar aja selesai. Oh iya, bisa dibayar ya petugas kita. Sebenarnya enggak. Oh sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Kecuali orang-orang tertentu. Gitu. Nah, itulah yang saya lihat sebagai 4 ya. Saya summary lagi karena saya tahu kan keterbatasan Gian kan dalam menyerap informasi kan. Satu, korupsi, kata kuncinya ada. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, dinasti politik. Keempat, legacy atau warisan. Dan itu menjadi indikasi semakin bobroknya Jokowi di periode kedua ini. Saya tidak bilang bobrok dia sangat buruk. Wah, tidak bobrok tapi sangat buruk. Sangat buruk ya. Sangat buruk sebagai pemimpin. Ya, sebagai pribadi kan it is not my business. Ya kan, bagaimana dia memperlakukan Ibu Iriana, bagaimana dia kemudian menjadi bapak bagi anak-anak itu wilayah privat dia. Tapi yang kita nilai adalah Jokowi as a president. Itu yang harus kita pahami. Jadi no hard feeling secara personal, no personal feeling. Tapi yang kita bicarakan adalah sebuah fenomena kekuasaan. Dan nanti fenomena kekuasaan itu tidak lagi bernama Jokowi setelah 20 Oktober. Bisa saja bernama Anies Baswedan, ya kan? Bisa saja bernama Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, ya kan? Kenapa saya sebut terakhir? Karena ada kemungkinan didiskualifikasi. Wah, menarik ini. Dia sebagai sebagai host enak banget tuh, kenapa? Dia nggak perlu ini, cuma dengerin aja, yang mancingin saya sendiri. Ini menarik ini. Saya mancing diri saya sendiri. Bagus Bang, emang gitu Bang. Aku cuma dengerin aja ini. Aku kan mewakili netizen yang hanya sebagai pendengar. Tapi kalau menurutku Pak Jokowi adalah orang tua yang baik ya. Buktinya anak-anaknya sukses semua ya. Iya, salah satu. Iya memang. Kan kita kan tidak bicara dia sebagai orang tua. Iya. Itu dia, ini aku suka. Dia bapak yang baik. Bapak yang baik. Orang tua yang baik. Tapi presiden yang buruk. Kan ini tuh sama kayak istilah ini. Kita tuh bukan suami yang baik, tapi ayah yang baik. Kita mungkin bukan Pak Jokowi bukan presiden yang baik, tapi ayah yang baik. Ayah yang baik. Buat Kaisang dan Gibran ya. Bahkan menantunya pun dikasih mainan juga kan ibaratnya.
Tidak pilih-pilih kasih. Oh iya, Iya. kalau dilihat spektrumnya kan lebih gedean sana kan. Itu kota metropolitan dibandingkan Solo. makanya diangkat ya kan, jadi wapres. Biar masa anak saya kalah anunya jabatannya kan. Iya. PSI penggelembungan suara gimana, Bang? Begini, Ini kan nyambung nih nanti dari diskualifikasi Iya. Pak Prabowo, hak angket segala macam. semua partai politik ya itu berkeinginan untuk lolos parliamentary threshold yang 4% Ya. itu. Tetapi partai lain itu nggak punya tangan kekuasaan. Ya. Jadi main sendiri-sendiri. Udahlah, kalau mau curang semua. Kalau mau curang Ya. semua. Dari 575 anggota DPR, itu jangan-jangan 576 yang curang. lebih satu. Tapi ya adalah 1-2 barangkali by accident dia menang tanpa money politics ya kan. Saya dengarkan ada yang menyebar 600.000 amplop, bayangkan. Dia sebar 600.000 amplop. Teman saya tidak sebut namanya, katanya istilahnya dia apa ya, the effectiveness atau apa dari money politik itu paling cuma 40%. Gitu. Maksudnya 40% itu gini, kita keluarkan uang 10 miliar, ya kan, yang sampai ke voters itu katanya paling 4 miliar saja. 6 miliar itu dikentin oleh tim sukses saja. Ada gitu ya, aku juga Iya. dengar kok yang tim Iya. suksesnya bongkar pasang karena Iya. Jadi 6%, kan kita nggak mungkin deploy sendiri uang itu kan. Iya. Nah, 60% dikentin oleh tim sukses. Nah, Karena kadang-kadang tim sukses caleg lebih kaya ya beres pemilu ya kadang. makanya dia bilangnya tim sukses kan. Tim sukses. Saya kan nggak pernah bilang, wah dia bukan tim sukses dia. Iya, tim sukses. Dia sukses terus, calegnya yang gempor. Tim sukses itu yang sukses timnya. Ya, calegnya gempor bisa ya kan. Oke, terus. Oke, nah pertanyaannya adalah ada 2 hal kalau kita lihat PSI ini ya, tanpa bermaksud menuding. Ya. Satu, itu kalau kita lihat yang namanya perhitungan suara, kalau sampai pada persentase tertentu dia sudah landai, sudah nggak lagi begini. Iya. Nah biasanya angkanya tuh di atas 65%. Ya. Nah ini penghitungan sudah sampai 70-an% kok tiba-tiba ada naik begitu. Ya kan? Ya. Nah itu yang kemudian orang mencurigai. Dan kemudian ada laporan-laporan kan yang mengatakan dia menggunakan suara yang tidak sah dan lain sebagainya kan. Suara yang misalnya PSI dapat 1, suara tidak sah 69. 69 yang diambil. 69-nya yang diambil atau surat-suara yang tidak terpakai itu yang diambil. Nah, itu kan laporan yang sebenarnya bisa dicek kalau ada independensi dalam penyelenggaraan pemilu. Sayangnya saya nggak percaya. Wih, sepi banget nih meja gua nih. Gue pengen ngajakin buat UMKM di sana untuk ngisi produknya di atas meja ini. Tenang, buat kalian harga spesial. Langsung aja hubungin link di bawah ini. KPU dan Bawaslu-nya independen. Itu soalnya. Jadi kita rely on KPU, nggak bisa. Yang terjadi sama dia disuspend si rekapnya. Biar orang nggak ngutik-ngutik lagi. Gitu. Kalau KPU nggak bisa dipercaya, Bawaslu, M nggak bisa, kita harus percaya sama siapa, Bang? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Itu yang saya percaya. Betul. Percaya sama manusia kita agak Akan susah. kecewa ya, Bang. Akan kecewa, gitu. Cuman by system kita harus berusaha. Karena manusia itu tidak dibentuk oleh sekedar bahwa saya percaya secara personal bahwa dia orang beriman dan lain sebagainya. Tidak. Kita harus membuat sistem yang membuat penjahat tidak bisa berbuat jahat. Kan begitu. Ya. Tapi sistem yang kita bangun ini orang baik pun jadi penjahat. Ya. Contohnya misalnya ketika jadi legislator periode pertama Anda idealis mungkin. Melihat amplop berseliweran di mana-mana, ya kan? Nggak mau. Balikin amplop dan uangnya kan? Ya. Pada periode kedua, kok yang lainnya terima semua. Balikin juga, ya kan? Tapi amplopnya doang. Duitnya masuk. Pada periode ketiga, kan transaksi itu selalu di bawah meja. Ya. Meja-mejanya pun dikorupsi. Pengadaan mejanya yang dikorupsi. Dikorupsi juga. Berarti gitu. sistemnya yang harus diubah. Iya,
Karena itu kita harus membuat sistem yang kuat. Walaupun ya the founding parents kita, saya nggak mau bilang the founding fathers karena ada juga perempuan kan, ada Maria Ulpa di BPUPKI dan Supomo menuliskan itu karena memang dia proponen dalam drafting konstitusi kita, selalu mengatakan konstitusi itu walaupun sebaik mungkin, tapi kalau manusia yang menjalankannya itu tidak baik, maka konstitusi itu tidak akan baik. Sebaliknya, walaupun konstitusi itu nggak sempurna, tapi yang menjalankannya itu baik, maka akan baiklah dia konstitusi itu. Nah, itu zaman tahun 45. Ketika dia masih percaya sama orang. Masih percaya sama orang. Ya, karena dulu menjadi politisi itu belum ada kenikmatannya. Ya kan? Kayak era sekarang. Wah, nggak kayak era sekarang. Satu periode aja Anda sudah deploy. Kemarin saya ada anggota DPR baru satu periode dia. Dan saya tahu bukan orang yang kaya raya, ya kan? Kampanye dia cerita gimana menjangkau daerah itu. Saya sewa helikopter. Wow. Gila, sewa helikopter. Wow. Bayangkan. Lalu kita ngitung-ngitung gaji DPR berapa ya? Rasanya nggak nyambung juga. Belum lagi dia harus bawa dan lain sebagainya. Jadi akhirnya memang ya nggak mungkin Anda tidak jadi penjahat dalam sistem yang seperti ini. Makanya ke depan banyak sih sebenarnya kalau kita pengen memperbaiki negara ini. Cuman masalahnya adalah orang yang tidak tergiur dengan uang dan jabatan itu sedikit. Saya lah satunya, Refli Harun. Saya nggak tergiur uang dan jabatan karena nggak mampir ke sini. Aduh lucu banget. Nggak tergiur karena belum mampir ke sini. Iya. Ya kalau mampir kan kita nggak tahu. Iya, kan? benar. Artinya tapi nggak boleh juga di judgment. Anda pasti akan tergiur, kan belum tentu. Belum tentu ngambil, tapi belum tentu juga tidak ngambil. Iya, tapi paling tidak Anda harus punya pendidikan yang kuat, ya. Dan kemudian Anda harus punya basic ekonomi yang lumayan, yang membuat Anda tidak terombang-ambing. Kalau Anda tidak punya basic, misalnya basis ekonomi yang lumayan, Anda gampang sekali. Atau aspirasi hidup Anda terlalu tinggi. Kalau saya ke sini kan cukup dengan Innova 2014, ya kan? 2013. Jadi berapa tahun tuh? Udah 11 tahun. Udah 11 tahun. Walaupun di rumah saya masih ada mobil lagi. Karena kan soal ganjil dan genap. Itu dia ya. Itu dia. Tapi Pak Bro, akhir-akhir ini hak angket, pemilu ulang. Nih mungkin nggak semua anak-anak muda yang ngerti politik juga. Pemilu ulang tuh maksudnya benar-benar semua kita ulang dari awal. Atau hanya daerah-daerah berpotensi ada kecurangan? Bukan. Jadi begini. Permintaan itu kan ada yang high call. Highest call, bukan permintaan yang paling tinggi. Kalau saya mengusulkan, kan saya belum tahu permohonannya seperti apa. Walaupun saya advisor di tim hukum nasional, tapi kan semakin ditinggikan jabatan kita, semakin gak kerja biasanya ya kan. Nunggu anak-anak buah ini gimana ini, mana ini draftnya ya kan. Nanti kita baru tinggal review atau marah-marah pura-pura kerja kan. Ini belum keluar nih draft dari Timnas Amin belum keluar. Mereka sudah bikin, tapi belum ditunjukkan ke kita ya kan. Nah, saya mengusulkan bahwa the highest call-nya itu adalah 02 didiskualifikasi karena terlibat pada kecurangan pemilu yang akut. Ya, akut aja lah kayak penyakit kan. Lalu diperintahkan pemungutan suara ulang PSU di antara pasangan 1 dan 3. Oh, didiskualifikasi dan pemungutan suara ulangnya 01 dan 03. Kalau mau tambah bonus dengan mengganti penyelenggara pemilu. Kita nggak percaya soalnya ini barang kan. Emang kalau masih 01 atau 03 siapa lagi yang diuntungkan? Nanti dia berkolaborasi lagi kan kita ingin. Saya pribadi, perspektif pribadi saya adalah saya tidak memenangkan orang. Yang ingin saya dorong adalah pemilu yang jurdil, jujur dan adil, yang luber dan jurdil. Jadi siapapun menang, kita sih ketawa-ketawa saja karena saya selalu meyakini bahwa negara ini akan beres kalau pemimpinnya menang dengan jujur dan adil. Tapi kalau dia menang tidak jujur, tidak adil, apalagi dengan intimidasi, dengan mobilisasi, maka ya sudah kita mana bisa kata Tuhan, ya kan? Kan kita yang maha kuasa pusat segala kebaikan kan. Kamu mau minta negaramu makmur gemari palho jinawi, milih pemimpin aja curang. Gimana? Ya kan?
teorinya kan sederhana kan. Jadi tidak mungkin ada air bersih di mata air yang kotor. Oke. Kecuali Anda beli suling. Tapi kan mahal penyulingan itu kan. Gitu. Hanya orang-orang yang mampu aja. Iya. Dan itu saya kira bukan cara yang baik, ya kan? Gitu. Jadi kalau dari high score-nya adalah diskualifikasi 0103, penyelenggarannya diganti juga. Ganti itu high score. Tapi saya tidak tahu apakah high score itu yang akan dibunyikan kan? Oke. Tapi dengan high score itu kan bisa jadi kemudian MK kemudian memberikan perubahan permintaan. Jadi permintaannya highest, tapi kemudian kata MK ya boleh ulang, tapi tiga-tiganya ya, misalnya gitu. Tapi di beberapa tempat aja ya. Nah, itu soal dinamika yang berkembang nantinya di persidangan. Kalau emang hasilnya tiga-tiganya ulang lagi di beberapa tempat dari Timnas Amin? Saya orang yang tidak terbiasa ngikut orang. Oke. Dalam sejarah itu saya tidak pernah ikut siapapun. Saya pernah jadi staf ahli ketua DPR tahan 6 bulan cuma. Pernah menjadi staf khusus Pratikno, Mensesnek di awal pemerintahan Jokowi 2014 cuma 4 bulan. Jadi saya ini mungkin orang yang sombong. Kalau mau jadi komisaris dulu maunya komut, kalau komisaris biasa nggak mau saya.